Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kuman. Sekarang saya akan coba membahas cara menggunakan tools untuk mengelola archive di Linux, yaitu tar. Jadi secara umum, struktur perintah tar dimulai dengan perintah tar itu sendiri, kemudian diikuti dengan perintah atau opsi, diikuti dengan nama dari output file, kemudian diikuti oleh nama dari input file. Untuk perintah dan opsi ada cukup banyak. Kita bisa lihat dengan perintah tar double dash help. Untuk sekarang kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita hanya akan bahas perintah dan opsi yang sering atau paling sering digunakan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, perintah yang paling sering saya gunakan itu adalah -c untuk create, -x untuk extract, dan -t untuk melakukan listing atau melihat ke dalam file yang ada di dalam archive. Sedangkan opsi yang sering digunakan yaitu -v untuk verbase, yaitu menampilkan secara detail file-file yang sedang diproses. Kemudian -f diikuti nama archive, yaitu untuk menentukan nama dari file archive. Kita langsung ke contoh saja. Misalkan di sini yang pertama saya akan membuat archive dengan format tar. Jadi perintahnya adalah tar -cf, c untuk create, dan f untuk nama dari archive. Kita bisa tentukan sendiri. Untuk sekarang contohnya saya membuat nama file yaitu archive.tar, diikuti dengan file yang ingin dimasukkan ke dalam archive. Bisa file, bisa folder. Di sini saya sudah menyiapkan dummy file. Di folder source files ada teks dokumen, kemudian file dokumen.odt, dan juga spreadsheet. Bisa kita buat seperti itu, atau detail ke file-file tertentu saja. Jadi disesuaikan dengan keperluan. Sekarang saya akan pilih semua file saja. Lalu kita enter. Jadi karena ukuran file-filenya kecil, prosesnya berlangsung dengan cepat. Kalau kita buka dengan GUI, file-file dan foldernya sudah masuk ke dalam archive. Kita juga bisa tambahkan opsi V untuk verbase, supaya kita tahu file-file yang sedang diproses. Nah, di bagian outputnya kita akan diberitahu file-file apa saja yang diproses oleh tar. Dan outputnya masih sama, tidak ada perubahan. Contoh selanjutnya yaitu membuat archive dengan format tar.gz. Perintahnya mirip dengan perintah sebelumnya, hanya saja format yang digunakan adalah tar.gz, dan untuk opsi yang digunakan adalah z atau -z. Kita coba jalankan perintahnya. Filenya sudah jadi. Kalau kita buka, isinya sama dengan file yang sebelumnya. Kemudian format yang ketiga yaitu tar.bz2. Kalau tadi kita menggunakan opsi z, sekarang kita menggunakan opsi j dengan format tar.bz2. Kita enter, dan filenya sudah terbentuk. Nah, itu tadi contoh untuk proses pembuatan archive. Kemudian kita juga bisa membaca atau melihat file apa saja yang ada di dalam archive. Kita bisa menggunakan perintah tar -t, kemudian diikuti opsi F, lalu nama archive-nya. Kita bebas menggunakan file yang mana saja. Untuk yang sekarang saya coba file yang formatnya tar. Jadi kita akan mendapat output file dan folder yang ada di dalam archive. Kita juga bisa tambahkan opsi V untuk verbase, dan kita akan mendapat
informasi tambahan mengenai file permission, owner, size, date modified, dan juga nama dari file atau folder yang ada di dalam archive. Kemudian proses selanjutnya yang pastinya sangat erat kaitannya dengan archive adalah proses ekstraksi. Jadi langsung aja, contohnya kita akan mengekstrak file archive.tar. Perintahnya itu adalah "-x", diikuti dengan nama file dari archive yang ingin diekstrak. Kita juga bisa arahkan outputnya ke folder tertentu sesuai keinginan kita. Misalnya saya akan ekstrak ke folder output, tapi karena foldernya belum ada, saya akan buat foldernya dulu dan menjadi satu baris perintah dengan perintah tar. Saya enter. Jadi di sini sekarang kita punya folder output dengan isinya adalah file dan folder dari archive. Oke, kemudian contoh lain dari proses yang lumayan sering dilakukan terhadap archive, yaitu melakukan modifikasi, bisa berupa append atau menambahkan file, bisa juga delete. Jadi untuk append, di sini contohnya saya akan menambahkan sebuah file baru ke dalam file tar. Perlu teman-teman ketahui, untuk append ini hanya berlaku di format tar. Jadi misalnya saya coba buat file baru namanya contoh.txt dan saya akan isi teks. Ini contoh teks ke dalam file contoh.txt, dan file contoh.txt ini akan saya tambahkan ke dalam archive.tar dengan perintah tar -r untuk append, kemudian f diikuti nama archive-nya, lalu nama file atau folder yang ingin ditambahkan, yang dalam hal ini adalah contoh.txt. Sekarang kita coba buka file archive-nya. Nah, file contoh.txt sudah masuk ke dalam archive. Kemudian kita juga bisa mendelete file tertentu dari dalam archive. Kalau tadi kita sudah tambahkan file contoh.txt, sekarang saya akan coba delete. Perintahnya adalah tar spasi /delete, kemudian -f nama archive-nya, diikuti dengan nama file yang ingin dihapus, yaitu dalam hal ini adalah contoh.txt, kemudian enter. Sekarang kita coba lihat isi dari archive.tar. File contoh.txt sudah hilang, jadi sudah berhasil dihapus. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perintah tar yang sering digunakan untuk mengelola archive di Linux. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain.